Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmi, Sarjana Pendidikan, Guru Bimbingan dan Konseling dari Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Ngawi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan bimbingan materi bimbingan belajar dengan materi kebiasaan belajar yang baik. Dengan rumusan kompetensi, mampu meningkatkan motivasi belajar yang siap menghadapi berbagai tantangan dalam meraih sukses belajar untuk masa depan. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami berbagai kebiasaan belajar yang baik. Mari kita belajar tentang kebiasaan belajar yang baik. Bagaimana caranya belajar yang baik itu? Ada beberapa hal yang akan kita lakukan sehingga kita dapat belajar dengan baik. Yang pertama adalah pembuatan jadwal dan pelaksanaannya. Yang kedua adalah pembuatan jadwal kegiatan dalam 24 jam atau biasa disebut pola 24 jam. Yang ketiga adalah membaca dan membuat catatan. Yang keempat adalah mengulangi bahan pelajaran. Yang kelima, konsentrasi. Yang keenam adalah mengerjakan tugas ataupun soal. Kita bahas dari yang pertama, pembuatan jadwal pelaksanaan. Yang pertama kita lakukan adalah memperhitungkan waktu yang tersedia. Berapa kita punya waktu untuk belajar. Yang kedua, menyelidiki dan menentukan waktunya. Yang ketiga, merencanakan kegunaan dan urutannya. Yang keempat, menyelidiki waktu yang tepat untuk belajar. Karena setiap individu memiliki waktu belajar yang berbeda-beda. Yang kelima, menghemat waktu. Yang berikutnya adalah kita membuat jadwal 24 jam atau yang kita lebih kenal dengan pola 24 jam. Apa saja yang akan kita kerjakan dalam pola 24 jam? Yang pertama adalah kita mengidentifikasi kebutuhan dalam 24 jam. Yang pertama adalah tidur yang kita biasa pakai selama 7 jam. Yang kedua, makan, mandi, ibadah dan olahraga 4 jam. Yang ketiga, urusan pribadi dan lain-lain 2 jam. Yang keempat, belajar di sekolah selama 7 jam. Yang kelima, belajar di rumah 3 jam. Yang keenam, lain-lain 1 jam. Sehingga total keseluruhan yang kita punya adalah 24 jam. Yang ketiga adalah membaca dan membuat catatan. Kita membaca suatu materi dan membuat suatu catatan. Yang pertama kita lakukan adalah bagaimana kita mensurvei dulu dan menganalisa dulu apa yang akan kita baca, apa yang akan kita pelajari. Yang kedua adalah question, pertanyaan dengan prinsip 5W yang biasa kita pakai, yang salah satunya apa, mengapa, di mana, dan sebagainya. Yang ketiga adalah read. Setelah kita menentukan materi yang kita inginkan, kita memulai membaca. Berikutnya, setelah kita membaca, kita ambil yang penting, kita menghafalnya. Kemudian, mereview kembali, mengingat dan mengingat kembali, sehingga apa yang kita pelajari menjadikan kita paham apa yang kita pelajari pada saat itu. Yang keempat, kita mengulangi bahan pelajaran. Bahan pelajaran yang sudah kita terima dari Bapak Ibu guru, bisa juga dari internet, kita ulang kembali dengan cara satu, menyadari sepenuhnya tujuan belajar. Apa sih tujuan kita belajar? Untuk apa? Untuk siapa? Itu yang harus kita sadari dari awal. Yang kedua, mengetahui betul-betul tentang makna bahan yang kita pelajari.
Yang ketiga, mencurahkan perhatian sepenuhnya sewaktu menghafal. Jadi ketika kita menghafal dengan penuh waktu kita pergunakan untuk menghafal, mencurahkan perhatian kita, konsentrasi kita untuk menghafal. Yang keempat adalah menghafal secara teratur. Kita menghafalnya berulang dan berulang secara teratur sehingga mendapatkan pemahaman yang betul-betul baik. Kemudian kita menggunakan akal pikiran sehingga kita bisa berkonsentrasi penuh apa yang akan kita pelajari. Yang akan kita lakukan dalam mengumpulkan konsentrasi kita adalah yang pertama, memotivasi diri kita sendiri dengan baik. Yang kedua adalah minimal tempat kita untuk belajar adalah tempat yang rapi, bersih, sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah kita menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan pada saat ini harus kita utamakan, karena pada masa pandemi ini kita harus menjaga 3 hal. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, pakai masker. Yang ketiga adalah dengan cara menjaga diri kita sendiri. Yang berikutnya adalah bertekad mencapai tujuan. Apa tujuan kita dalam belajar? Tujuan kita belajar memahami materi itu harus kita benar-benar kuasai. Tujuannya apa? Untuk berikutnya adalah mengerjakan tugas. Yang pertama adalah kita mengerjakannya dengan baik, dengan teliti, dengan rajin. Apa yang akan kita kerjakan? Yang pertama adalah mungkin bisa dari LKS, bisa juga dari tugas Bapak Ibu guru, bisa juga dari buku paket, bisa juga dari sumber lain, bisa juga seperti halnya internet, dari Google Classroom, Google Class Meeting, e-learning, berbagai macam yang kita bisa pelajari, yang kita bisa kerjakan tugas-tugas yang ada. Demikian materi pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Selamat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.